Berjumpa lagi dengan saya Kici Aduy dalam program Dengar Kata Ustadz. Dengar dong. Alhamdulillah. Nah, makanya kenapa disebut nikah itu ibadah yang paling panjang. Karena setiap tatapannya itu berpahala, setiap sentuhannya menggugurkan dosa. Yuk. Doa ke Allah minta yang terbaik, betul. Jangankan ketika ada dua pilihan, ada satu pilihan doang satu-satunya nih, kita tetap minta, ya Allah berikan yang terbaik buat saya. Kan itulah prestasi terbesar setan adalah ketika dia mampu memisahkan dua orang yang saling mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Kici Aduy dalam program Dengar Kata Ustadz. Dengar dong. Alhamdulillah. Yang pastinya akan tayang di channel kesayangan kita di Beranda Islami. Seperti biasa, kita sudah kedatangan 3 tamu spesial, 3 ustadz kembar yang sangat ganteng-ganteng. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Bajunya terang-terang tat, kayak lampu sen. Terang-terang kayak masa depan kita. Oh iya betul, amin ya Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sehat tat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Kicu sehat? Alhamdulillah kita sehat tat. Udah ngopi? Ngopi udah tadi cuma 3 gelas aja sih. Cuma nih. Nah, biasa 5 gelas tat. Gitu. Hah? Emang kita lagi bangun istana. Istana bintang. Iya, istana bintang. Kopi kudu dibanyakin biar gak ngantuk tat. Ya. Tat. Ya. Banyak teman-teman saya nih tat yang udah pada berkeluarga tat. Ya. Saya tanya teman-teman saya yang cewek-ceweknya khususnya tat, katanya kalau berbakti kepada suami itu lagi kayak mencapai surga tat. Itu maksudnya gimana tat? Beribadah, menikah, mencapai surganya dari suami gimana tat? Tadi dulu tanya, Bang Kici udah berkeluarga? Nah makanya itu tat, saya kan belum bernikah tat. Kali aja ada penonton Beranda Islami yang jomblo Iya. silahkan. Beliau masih kosong ya. Kali aja ada yang mau ya. Iya bener, saya Mau juga ya. muda. Iya, Kali aja ke Depok naik motor, ada yang nempelin bener. kuntilanak. Itu mah serem tat. Dia tinggal di Depok, ibu saya tukang asinan. Omset sehari 100 juta. Itu mimpi aja dulu. Kalau ngomong soal berkeluarga ya Bang Kicu jangan buru-buru dulu dah. Tat. Soalnya butuh matang kan. Heeh. Harus matang segala macam bersiapin. Soalnya namanya begitu saya udah nikah bukan bahagia malah nyesel saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa nyesel tat? Nyesel kenapa nggak dari dulu? Iya. Oh kita bilang kane tat ya. Apa kane? Enak. Oh, iya. Saya juga baru-baru nikah nih. Setelah nikah, ternyata nikah tuh enaknya cuma 5%. Oh bisa begini tat? 95%-nya lagi enak banget. Jadi pengen. Ada kali. Kali ada janda yang mau gitu ya. Iya benar tat ya. Ya jadi gitu yang namanya pernikahan harus dipersiapkan dengan matang karena pernikahan itu bukan main-main. Bukan kayak cuman anak-anak ABG pacaran putus nyambung gitu, bukan. Nikah itu ibadah, bukan sekedar hanya saya terima nikahnya, tapi di situ ada ibadah yang sangat luar biasa. Makanya jaminannya surga itu nggak main-main. Orang yang nikah itu pahalanya seumur hidup. Ya Allah. Nikahnya Alhamdulillah. sepanjang hidup. Kalau sholat kan ada waktunya. Iya tat. Zuhur, maghrib, asar, isya, subuh. Subuh. Terus puasa ada waktunya. Dari apa namanya? Imsak. Azan subuh sampai azan maghrib Iya. ada waktunya. Tapi kalau nikah waktunya nggak terbatas. Selama itu masih berkeluarga, suami istri, suami menjalankan hak kewajibannya dengan baik, istrinya juga taat sama suami, itu pahalanya luar biasa. Makanya jaminannya surga. Nah, makanya kenapa disebut nikah itu ibadah yang paling panjang. Karena setiap tatapannya itu berpahala, setiap sentuhannya menggugurkan dosa.
Ya Allah. Jadi kalau pacaran kan anak ABG kan pegang-pegangan kan haram. Haram, Tat. Dosa. Tapi begitu udah nikah yang tadinya haram jadi pahala. Iya benar. Kangennya aja pahala, Bang. Akhirnya pahala, Tat. Iya, makanya orang pacaran kangennya dosa tapi kita kangennya pahala. Makanya Kangennya pahala. ibadah paling enak yang pahalanya nggak berhenti 24 jam itu nikah. Nikah. Ya Allah. Makanya saya tuh paling gak demen sama orang yang nikah. Ada aja dikasih cobaan gitu ya, digoda ini, goda itu. Makanya ada perkumpulan kayak apa namanya ya, bangga-banggaan prestasi antara setan satu dengan yang lainnya. Yang satu lapor ke iblis, saya udah gagalin orang sedekah, nggak jadi sedekah. Biasa udah. Datang lagi satu bangga dia, saya udah gagalin orang yang puasa, saya batalin puasanya. Biasa. Datang lagi ada orang sholat, saya rayu nggak sholat. Biasa. Cuma ada satu datang nih, saya baru saja membuat 2 pasang suami istri bercerai. Kemudian apa? Dia dipanggil, ditaruh di singgasana, dikasih mahkota, disuruh berhenti bekerja. Iya. Kan itulah prestasi terbesar setan adalah ketika dia mampu memisahkan 2 orang yang saling mencintai. Gitu. Dapat pangkat tertinggi kalau di Dapat dunia pangkat tertinggi. persetanan. Kalau dibilang tadi apa namanya? Istri jaminannya surga kalau taat sama suami. Iya betul. Sebab apa? Dulu sebelum menikah segala tanggung jawabnya ada di orang tuanya, tapi setelah ijab kabul tuh dunia akhirat ditanggung sama suaminya. Makanya kalau istri bener-bener taat sama suami, jaminannya surga. Surga, alhamdulillah. Nggak muluk-muluk, nggak usah banyak amal segala macam, taat sama suami. Masa. Surga. Pak Ustadz, aku mau nanya dong, kan istri itu kan harus taat ya sama suaminya. Tapi kalau misalnya nih satu kasusnya si suaminya ini nyuruh yang gak bener nih ke istrinya, itu apa diperbolehkan atau si istrinya itu harus ngikutin kata suami atau enggak tuh Pak Ustadz? Memang betul istri harus taat sama suami, tapi nggak semuanya. Tuh, dek, atau nggak neng, kita lagi nggak ada uang nih, bisa kali nyolong di warung gitu, nggak boleh. Atau nggak hari ini waktunya sholat zuhur nih, ntar aja, gampang, ntar aja. Besok ataupun nggak usah sholat. Suami ngajak nggak sholat, suami ngajak mohon maaf berzina, suami ngajak mencuri, pokoknya yang berbalut dengan kemaksiatan, dosa, istri nolak juga itu berpahala. Nggak semata-mata taat sama suami nyuruh kejelekan taat, enggak. Intinya ketika sesuatu itu adalah berkaitan dengan amal kebaikan lakukan, tapi kalau udah melenceng jangan. Kita ada hak untuk si istri ada hak untuk menolaknya, begitu. Jangan sampai diajak ke neraka mau baik. Benar, jangan. Tapi Tat, setelah menikah, kewajiban suami dan istri tuh yang dilakukan tuh apa aja, Tat? Kewajiban suami itu. Perasaan dari tadi gua yang ditanya dia yang jawab mulu, Bang. Iya. gitu ya. Jadi gimana? Malah udah pindah tempat duduknya ya. Iya. Udah pindah, Tat ya? Di belakang orang ngomong, ntar kamu di samping abang Kiki ya biar kamu yang jawab. Tetep. Jadi pulang pokoknya jangan musuhan ya. Itu bener aja ngomong, takutnya gumoh nanti. Reda nggak? Reda. Jadi kewajibannya suami itu haknya istri, kewajibannya istri haknya suami. Salah satu kewajibannya apa? Memberi nafkah. Terus apalagi tempat tinggal, apalagi pendidikan, terutama pendidikan agama. Kalau anak istri nggak dikasih pendidikan agama, itu anak istri nanti nuntut di akhirat. Suaminya yang bakal nanggung semuanya. Makanya jadi suami itu bukan hal yang mudah, hal yang berat, tapi pahalanya juga luar biasa. Subhanallah. Makanya ketika Kenapa? Kenapa? Ketika beras kagak ada apa gimana? kelilipan. Bisa aja Ustadz. Jadi baik ngantuk. Iya, benar. Ketika seorang laki-laki menikahi wanita, itu bukan semata-mata cuman udah mencintai udah selesai, enggak. Dia yang pertama menjadi suami, yang kedua dia punya tugas besar, yang itu adalah apa? Menggantikan sosok ayah dalam hidupnya. Di ayahnya nih, sebelum nikah sama ayahnya gitu kan,
Sebelum nikah sama ayahnya. Sama ayahnya. Sebelum nikah. Sebelum nikah. Dia sama ayahnya terus. Oh, iya. Ada komennya. Oh iya gitu ya, begitu ya. Kita pemainnya sih juga kaget dikit tante kan. Gitu ya. Ini bukan cinta sama anak ya, cinta sama ayahnya. Oh gitu ya. Dia sebelum menikah sama ayahnya terus. Disayang, dimanja. Begitu sama suami kan pergi sama suami jauh. Nah, suami harus bisa menjadi pengganti sosok ayahnya. Terlebih mohon maaf, apalagi buat mereka yang dari kecil belum merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Itu tugas suami. Bagaimana dia menjadi suami dan juga sekaligus menjadi sosok ayah yang jagain dia, manjain dia, mengasihi, menyayangi dia gitu. Gak mudah gitu. Makanya menikah itu disegerakan, tapi jangan tergesa-gesa gitu bang. Segerakan kalau udah waktunya ya udah, tapi jangan tergesa-gesa karena mohon maaf kalau tergesa-gesa kan nggak baik juga ya. Nggak baik juga. Banyak hal-hal yang mungkin nanti yang tidak diinginkan terjadi di dalam pernikahan. Begitu juga. Kamu bisa barengan gitu ya? Gimana nih? Bang, Ini kan antara gini, duduk udah berurutan. Tak 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 dia ngomong, saya belum ngomong, balik lagi ke sono. Iya. Bang, di rumah ada lakban. Terus silakan. Itu pertanyaannya kan kadang nih orang yang nggak sabar nih, yang udah nggak sabar nih, pengennya nikah tapi belum mampu, gimana caranya untuk menahan hawa nafsu itu? Sesuai dengan pesan Nabi, kalau nggak mampu ya puasa gitu. Karena yang bisa menahan hawa nafsu hanya lapar tadi. Ketika Allah ciptakan akal ya dan hawa nafsu. Akal begitu diciptakan sama Allah, dia langsung mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan dia. Tapi kita hawa nafsu diciptakan sama Allah, ditanya, "Man ana wa man anta?" Siapa saya dan siapa kamu? Dia jawab, "Ana anta." Kalau bahasa kita mah ente gue. Enggak ada hubungan kita. Akhirnya Allah masukkan tuh hawa nafsu ke dalam neraka jahanam, neraka yang panas selama ribuan tahun. Direndam, angkat lagi sama Allah, ditanya lagi, "Man ana wa man anta?" Siapa aku, siapa kamu? Masih jawab juga dia, saya, ya kamu, nggak ada hubungan antara aku dengan kamu. Masukin lagi sama Allah ke dalam neraka yang dingin, ribuan tahun dimasukin. Diangkat lagi, ditanya lagi, masih sama jawabannya, aku, kamu. Dimasukin lagi sama Allah ke dalam narul ju, neraka lapar. Belum sampai lama, baru haji masukkan, dicelupkan sesaat ke dalam neraka tersebut, langsung minta ampun. Udah Allah, saya nggak kuat. Ribuan tahun engkau rendam aku dalam neraka yang panas, aku bisa kuat. Ribuan tahun engkau rendam aku di dalam neraka dingin, aku bisa kuat. Tapi ketika dalam neraka lapar tadi dia nggak kuat. Akhirnya dia bersaksi, asyhadu annaka rabbi wa ana abduk. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhanku dan aku hambamu. Makanya nih buat teman-teman nih yang udah kebelet begitu ya ceritanya. Pakai pampers. Bukan, kebelet nikah. Jangan sampai saking kebeletnya, waduh, gue pengen nikah nih, ketemu ini dihambat. Jangan. Saking gejolak nafsunya tuh. Iya benar. Udah kada luar. Iya, udah ledes itu mah. Sahabat. Dulu jangan ini juga, takutnya begitu senyum kulitnya ngikut kan. Iya benar. Tiba-tiba cuman tulang doang. Ngeri juga tante. Caranya gimana Puasa. Tapi waktunya buka-buka. Iya, jangan puasa panjang hari. Nah, kenapa hikmahnya puasa? Kenapa coba? Yang pertama tadi melemahkan apa? Nafsu. Yang kedua gini, ketika lagi puasa bang, orang yang benar-benar puasa, ketika azan maghrib, pasti dia senang banget. Alhamdulillah azan beduk gitu ya. Sampai kalap tuh makan. Iya kalap makan. Sama dengan orang yang sebelum menikah dia tuh menahan dirinya dengan menahan pandangannya, menahan. Kenapa? Lanjut. Enggak, dia ngomong, udah di sini, balik lagi dong ke sana. Gitu. Menahan pandangan, terlebih menahan hawa nafsu. Ketika menikah itu ibarat dia sedang berbuka puasa. Beduk. Jadi ngeliat istri beduk nih gitu. Istri beduk. Tapi Tat, kalau menikah itu harus memberatkan atau memperingan Tat? Misalkan kalau kita nikah kan, pokoknya saya minta mobil truk 3 biji misalkan begitu Tat. Berat banget tuh. Berat itu. Memberatkan Tat ya. Uang pokoknya 300 JT pokoknya. Nah, itu gimana Tat kalau orang yang gak sanggup tiba-tiba pulang dari situ gila aja begitu. Jadi intinya ketika menikah sebaik-baik mahar, perempuan ya, itu yang tidak memberatkan si calon laki-lakinya, dan calon laki-lakinya adalah
sebaik-baik mahar adalah yang terbaik buat si istrinya. Jangan sampai memberatkan. Nikah itu sebenarnya mudah. Nikah itu gampang. Yang bikin sulit apa? Gengsinya. Gengsinya, Tat. Wah, ntar kalau nggak meriah, terkata tetangga begini. Heeh. Ntar begini. Itu yang bikin orang Bener. susah nikah. Tenda 300 meter pokoknya. Panggung 7 Ontong semeter panggung 7 pokoknya. Atu-atu mainnya semua itu. Padahal dalam Islam nikah itu dipermudah. Yang penting ada komunikasi. Kalau segini ridho nggak, sama-sama ridho silahkan. Yang penting jangan memberatkan. Gak usah dengerin kata orang. Yang penting Allah ridho. Buat apa megah-megah, isinya banyak maksiatnya. Ternyata Allah nggak ridho. Rasulullah pun murka sama kita. Karena nikah itu kan sunnahnya Rasul. Kita pengen menjalankan sunnah Rasul, tapi di dalam pernikahan tersebut banyak hal-hal yang Rasul nggak suka. Ada biduan yang buka aurat. Pokoknya banyak ada maksiat ya Rasul nggak suka. Itulah pentingnya ilmu, sehingga yang namanya istri bisa menghormati suami, begitu juga suami bisa memuliakan istri. Memang si perempuan nggak masang sesuatu yang berat, meringankan. Cuman kita juga kudu tahu diri. Kita berikan terbaik buat perempuan. Jangan sampai begitu nikah, orang-orang nih tetangga udah girang, ada rendang nih, pas digigit lengkuas semua. Iya. Iya, jadi kan kita jadi kurang memuliakan. Benar. Makanya pentingnya ilmu, saling menghormati. Jangan pengen dihormati lah, tapi harus saling menghormati. Ketika kita udah menghormati pasangan kita, maka akan timbul kebaikan yang lain, saling menghormati.